الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اتبع الهدى. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah takdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, berbahagia. Kita diberikan kesempatan untuk menunaikan beberapa kewajiban syariat, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan menunaikan kewajiban menuntut ilmu yang semoga saja sebetulnya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di surga kelak kita berdekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya saya tidak asing dengan masjid ini. Karena tahun 2007 sampai 2010-an lebih kurang pernah beraktivitas, terutama istri saya yang dulu mengajar TPQ di sini tahun 2007-an sampai tahun 2010. Sebelum saat itu pindah ke Cikarang. Mungkin sebagian besar jamaah merasa asing sama saya, tapi sama masjidnya saya tidak asing. Sekalipun waktu itu masih sebesar yang di dalam ini aja masjidnya. Nah, alhamdulillah sekarang lebih makmur masjid kita insyaallah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang pertama kita berada di tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Jadi sejak maghrib kemarin kita sudah masuk tahun baru Islam. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pergantian hari dalam kalender Islam itu dimulai dengan waktu maghrib. Nah, jadi nanti maghrib sore nanti itu kita sudah pindah hari. Kalau dalam penghitungan kalender Masihiyah kan perpindahannya di jam 00. Kalau kita kaum muslimin kalender Hijriah kita perpindahannya dari waktu maghrib. Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengumpulkan para sahabat sebagaimana kita tahu untuk menentukan dan merumuskan kalender kita kaum muslimin itu apa. Karena kita harus berbeda dengan yang di luar kita kaum muslimin. Dan bagaimana kita memulai penanggalan kalender kita ini? Karena kan berdasarkan peredaran bulan, bukan peredaran matahari, Qomariyah, bukan Syamsiah. Para sahabat mengusulkan banyak peristiwa dari kelahiran Rasulullah SAW, tertolak oleh sahabat yang lain. Dari wafatnya Rasulullah SAW, tertolak oleh sahabat yang lain. Ali ibni Abi Thalib mengusulkan dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian disepakati. Kita tahu pula bahwa kalau penanggalan itu sesuatu yang biasa, dunia saja, kenapa tidak Khalifah Umar memutuskan untuk menggunakan kalender Romawi dan Persia yang sudah ada, atau kalender penanggalan orang-orang Arab, meskipun sistemnya masih sangat sederhana? Kenapa tidak gunakan itu saja? Kalau penanggalan Islam, kalender Islam itu tidak penting, justru menunjukkan bahwa kalender Islam itu penting. Ketika Khalifah Umar mengharuskan diri kaum muslimin mempunyai kalender tersendiri, padahal sudah ada kalender penanggalan Romawi dan Persia pada saat itu. Maka para ahli banyak sekali berdiskusi di level internasional bagaimana cara kita kembali ke penanggalan Islam ini.
ke kalender Islam ini. Salah satu contoh yang sederhana adalah dulu kan liburnya kita hari Jumat, bukan hari Ahad. Kita menyebutnya Ahad, bukan Minggu. Karena di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari sepekan, itu ada satu ibadah yang hebat, namanya ibadah sholat Jumat. Yang kemudian agar ibadah yang hebat ini maksimal, maka persiapannya juga harus maksimal, sehingga tidak sekedar menyempatkan waktu dari kerja kita, dari aktivitas kita. Memang sejak dari pagi kita persiapkan diri untuk menghadiri sholat Jumat secara maksimal. 2 minggu yang lalu kajian, ada seorang jamaah yang tanya, qadarullah beliau kerjanya di pabrik ya, Ustaz, gimana caranya agar kalau mendengarkan khutbah Jumat itu nggak ngantuk? Karena tidur paling nikmat itu saat mendengarkan khutbah Jumat. Padahal nggak mendengarkan karena tidur. Jadi nyarinya pinggiran-pinggiran, seperti kita pengajian ini di mana-mana sama. Kalau pengajian tuh tradisi dan budayanya sama, nggak masalah. Yang penting fokus. Gimana caranya agar tidak tidur saat khutbah Jumat? Jadi saya mendengarkannya dari awal salam dan terakhir salam, ya tengah-tengahnya tidak tertangkap. Dan itu nikmat betul, Ustaz. Itu ya, setannya banyak sekali di sini, di bulu-bulu matanya gitu, jin-jin pengganggunya itu. Karena bisa jadi barangkali kita memang tidak mempersiapkan mentalitas kita, mempersiapkan fisik kita untuk hadir di sholat Jumat itu dengan keadaan yang sangat optimal. Saya suka bahagia kalau ketika khutbah di satu perusahaan, di satu pabrik, itu ada jamaah yang memang datang lebih awal, lalu kemudian dia kelihatan mandi dan membawa baju dari rumahnya itu, membawa gamis kah, membawa sarung kah, membawa baju koko kah gitu. Jadi bukan pakaian karyawannya. Itu dia mempersiapkan diri, dan kelihatan dari mimbar ini dia nggak tidur, dia memperhatikan. Nah, dalam penanggalan Islam, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam jelas pula dimuliakan, sehingga ketika pelaksanaan sholat Jumat diliburkanlah hari Jumat. Untuk apa? Untuk maksimal kita menghadiri sholat Jumat. Kan utama sekali pahalanya. Yang datang lebih awal, kemudian pakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, dia sudah mandi, duduk paling depan, dapat unta merah. Unta merah itu unta terbaik di tanah Arab. Harganya barangkali kalau kendaraan paling mewah kita sekarang, itulah unta merah. Itu kendaraan paling mewah pada saat itu. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kemudian ketika intimidasi, tekanan, ancaman, fitnah, kekerasan fisik, kekerasan verbal juga terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat, sampai diboikot di satu lembah, disiksa pengikut-pengikut beliau. Lalu kemudian wafat 2 pembela dakwah beliau yang luar biasa, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Meskipun kemudian paman beliau ini tidak masuk Islam, tapi pembelaannya luar biasa. Wafat 2 pembela ini, berdukanya juga luar biasa Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Allah berikan hiburan, dalam tanda kutip hiburan. Makanya dalam pekerjaan itu ada istilah berhentilah sejenak. Ada 2 tukang kayu berlomba untuk memotong satu pohon yang sama besarnya. Yang satu beristihad, katakan. Yang satu berpikir agar cepat ini terpotong dan tumbang pohon besar ini, dia harus mengkampak pohon ini tanpa henti, tanpa ada istirahat. Yang satu justru berpikir,
dalam setiap 15 menit dia harus istirahat sejenak. Manakah yang ternyata lebih cepat mengembangkan pohon tersebut? Adalah dia yang beristirahat setiap 15 menit. Sekitar 2-3 menit dia istirahat, 15 menit, 2-3 menit lagi istirahat. Inilah yang penting dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan ibadah dan dakwah kita. Ada berhentilah sejenak. Bukan berhenti ibadah tentu saja. Karena orang tersebut juga bukan berhenti mengikuti perlombaan menebang pohon. Nah, Rasulullah SAW untuk mengukur sudah sebaik apa dan sejauh apa dakwah yang beliau laksanakan, lalu apa yang harus dipersiapkan, mengecas ulang seperti Ramadan dalam 1 tahun, dicharger lagi semangat dakwahnya itu, azamnya dan tekadnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita mengetahui apa misi penting dari perjalanan Rasulullah di malam hari dari Makkah ke Al-Quds, ke Baitul Maqdis di Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha yang hanya bolak-balik dalam waktu 1 malam, kembali ke Madinah, kembali ke Makkah sebelum waktu subuh. Itu kan pada saat itu Ilya, nama Palestina sebelum menjadi Palestina, adalah jajahan Romawi. Saat itu juga masih dalam kondisi terjajah. Sampai saat ini Palestina kondisinya terjajah. Apa pesannya? Pesannya adalah kaum muslimin harus turut serta membantu perjuangan kemerdekaan kaum muslimin di Palestina. Saat itu Ilya. Pesan kehadiran Rasulullah di sini. Kalau tujuannya hanya untuk sekedar bertemu dengan Sidratul Muntaha itu, kenapa Rasulullah tidak Mi'raj saja langsung, naik saja langsung ke langit yang ketujuh? Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Kenapa harus mampir dulu ke Palestina? Ini ada pesan kepada kaum muslimin sepanjang zaman, kaum muslimin harus terlibat dalam pembebasan Palestina. Makanya kemarin kita di MUI dan di KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, menolak kehadiran timnas Israel usia 20. Kan rencananya Piala Dunia usia 20 itu di Indonesia, dan timnas Israel usia 20 itu lolos juga ke Piala Dunia usia 20. Kemudian ada yang menyampaikan, bedakan dong urusan olahraga dengan urusan masalah 2 negara. Ada yang bilang itu urusan internal, urusan politik. Buya Natsir rahimahullah ta'ala, seorang pahlawan nasional, tokoh Islam internasional, asal Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Itu beliau mengatakan begini, karena beliau adalah wakil presiden Robitoh Alam Islami pada saat itu. Israel Palestina itu seperti seseorang punya rumah, punya istri, punya anak-anak. Datang orang yang meminta perlindungan, lalu diterima baik-baik, dijamu baik-baik, dikasih kamar baik-baik, diperlakukan dengan baik. Lama-kelamaan dia menguasai rumah itu. Dia mengintimidasi, menyiksa, bahkan membunuh anggota keluarga yang dia tinggal menumpang di situ. Nah, beliau mengibaratkan seperti itu karena beliau terlibat langsung dalam penyelesaian konflik Palestina Israel tahun 57, tahun 68, dan tahun-tahun berikutnya itu. Jadi begitu Israel itu datang baik-baik, dulu kan terdiaspora, diusir, dibunuhin oleh Nazi Jerman, oleh sebagainya. Datang ke Palestina, diterima baik-baik oleh Muslim Palestina, dilindungi, dikasih baju, dikasih makan, diterima, dikasih kerjaan, gitu. Sebagaimana dulu sahabat Ansor menerima sahabat Muhajirin. Lama-kelamaan, apa istilah orang Tambun, melunjak, jadi songong. Dia yang akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Begitu sejarahnya. Nah, tiba-tiba kan ada yang dukung, ada yang tidak. Ada yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina, ada yang kontra, ada yang pro gitu. Tiba-tiba kita yang dukung Palestina ini, tetangganya dari rumah yang
kamu yang tidak sopan ini anaknya ngajak main bola sama anak kita, sementara kita ini mendukung keluarga yang diambil alih rumahnya dan keluarganya. Apakah kemudian kita akan terima? Kan anak-anak doang. Anak-anak itu kan nggak tahu apa-apa. Mau urusan main bola jangan campur adukan dengan urusan saya ngambil rumah dia, gitu kata orang yang ngambil rumah itu. Kan nggak logis, nggak masuk akal. Itulah kenapa kita menolak sebagai bentuk solidaritas. Kalau kita terima, selama ini hubungan kita sangat baik dengan saudara kita di Palestina, gimana perasaan? Gimana kalau kita punya rumah diambil alih, dipaksa, ditindas, disiksa kita? Kemudian orang yang sebenarnya jadi sahabat kita, jadi karib kita, malah kemudian berteman dalam bidang yang lain. Apa kita tidak merasa tergores, tidak merasa sakit hati? Allah yang berjamaah yang dirahmati Allah, berhenti sejenak. Dan satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril itu ada ibadah sholat. Awalnya kan 50 kali sehari semalam, turun ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun di sini. Nabi Musa mengatakan, berapa kau diwajibkan untuk umatmu? 50 kali. Umatmu nggak akan kuat. Tolong minta diskon, minta dispensasi sama Allah. Naik lagi, dikurangi, naik lagi, dikurangi beberapa kali. Sampai akhirnya 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Umatmu tetap tidak akan kuat, tidak akan mampu. Kata Rasulullah, aku sudah malu. Cukuplah 5 kali sholat ini sehari semalam. Lalu tiba-tiba Allah terdengar berfirman, aku cukupkan sudah 5 kali. 5 kali itu senilai 50 kali sholat. Memang buktinya sebagian kaum muslimin masih berat melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam itu saja. Maka kemudian perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan 2 tahap. Setelah baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang kedua, Rasulullah itu tidak serta-merta berangkat saja ke Yasrib yang kemudian bernama Madinah, tapi belum persiapkan dulu situasi di Madinah itu. Sahabat Aus, sahabat Khazraj yang awalnya berantem terus, perang terus, yang dikipas-kipasin terus sama orang-orang Yahudi di Madinah, yang orang-orang Yahudi itu mengatakan, Aus dan Khazraj, kalian nanti nggak bisa ngapa-ngapain kami. Nanti di akhir ini akan ada nabi terakhir dari keturunan kami, dari golongan kami. Maka ketika Nabi Muhammad usia 12-13 tahun kan kita tahu dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Perjalanan berdagang itu, kafilah Nabi Muhammad itu kan dinaungi oleh awan selama perjalanan. Lalu di Syam bertemulah dengan satu pendeta namanya Bahiro atau Buhairo. Pendeta ini tidak pernah keluar dari tempat pertapaannya. Tapi saat itu ketika rombongan Nabi Muhammad kecil hadir di tempat dia, melewati tempat dia keluar, dia temui Abu Thalib. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini? Anak ini terdapat ciri-ciri nubuwah, dia akan menjadi nabi yang besar. Dari mana Anda tahu? Tidak ada pohon-pohon dan batu-batu yang merunduk serta awan yang mengiringi, kecuali itu diberikan kepada seorang calon nabi yang besar. Kata Buhairah, segeralah bawa balik kembali ke kampung Anda, karena khawatir nanti orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Kenapa orang-orang Yahudi yang awalnya membanggakan nanti akan ada nabi terakhir yang jadi pemimpin kami, yang akan mengalahkan kalian semua. Awal-awalnya membanggakan, merindukan, tiba-tiba akhirnya ujungnya memerangi Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata Nabi Muhammad SAW bukan keturunan dari nasab mereka, meskipun sama ujungnya ke Nabi Ibrahim AS. Karena para nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ishak, keturunan Israel semua, Bani Israel. Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus nabi-nabinya dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka nggak suka. Kata pendeta Bahira, bawa cepat balik lagi. Kalau enggak, anak ini akan dibunuh.
Ketika mulai perjalanan hijrah itu, ini kan titik balik yang luar biasa. Kenapa para sahabat memutuskan momentum hijrahlah yang harus kita gunakan sebagai awal penanggalan kalender Islam itu, yang kemudian dinamai dengan kalender Hijriah. Hijrah mulai tahun 14 kenabian. Ketika akan hijrah, Rasulullah SAW adalah orang yang terakhir berhijrah. Selain nanti Ali bin Abi Thalib yang diminta untuk menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terkasih beliau, akan hijrah lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, nanti kau temani aku. Aku belum mendapatkan izin. Kata Abu Bakar, apakah untuk urusan ini pun harus ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala? Benar. Tunggulah nanti aku kabarin, kata Rasulullah SAW. Lalu pada hari-hari itu tentu saja orang-orang Quraisy tidak berdiam diri. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini semacam DPR MPR-nya kita sekarang ini. Tempat berkumpul bermusyawarah para tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada seorang kakek yang tidak dikenal sebagai warga Makkah, dan kakek ini adalah syaitan. Kakek ini adalah iblis. Diusulkan bagaimana kita mencegah agar Muhammad ini tidak bisa pergi ke Yasrib, ke Madinah. Karena kalau dia pergi dengan kehalusan bahasanya, dengan kemampuan menarik hati orang, dan wajah beliau yang bersinar, yang membuat orang senang, lama-lama berdekatan dengan Muhammad itu, kita bisa berbahaya. Orang Madinah bisa jadi pendukung dia, seluruh Jazirah Arab bisa jadi pengikut dia. Akan kita apakan ini? Yang satu mengusulkan kita penjarakan saja sampai dia mati. Yang lain mengusulkan kita usir dia sampai tidak bisa kembali. Kata kakek tua ini, kalau dia dipenjarakan, sahabat-sahabatnya akan membebaskan dia. Kalau dia usir, dia akan berdakwah justru di orang-orang luar yang kemudian akan menyerang kita balik. Lalu bagaimana? Ada yang mengusulkan kita ambil pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah kita, dan kita tugaskan untuk membunuh dia sebelum dia berangkat ke Yasrib, ke Madinah. Sehingga kemudian kabilahnya dan sukunya Muhammad ini tidak bisa macam-macam, karena dia akan menghadapi seluruh kabilah yang ada di kita. Jadi kita pun percaya diri akan hal itu. Nah, itu setuju kata si kakek ini. Dia adalah iblis yang menyerupai seorang kakek tua. Kita tahu kemudian dikepunglah pada malam hari. Rapat sekali rumah itu. Semuanya sudah pegang pedangnya masing-masing. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada adik sepupunya, Ali bin Abi Thalib. Bukan adik sepupunya, itu sepupu, karena paman ayah Rasulullah itu. Karena ayah Rasulullah SAW itu kan anak bungsu. Memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Ini kan sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ya abatif al-ma tu'mar, kata Nabi Ismail, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Ali bin Abi Thalib juga tidak nanya. Ini kan berisiko jelas, ini rumah dikepung. Mereka ingin membunuh Anda, wahai Rasulullah. Saya disuruh tidur di kasur Anda, gimana ini maksudnya? Jadi bila kaifa, tidak banyak nanya. Karena ini adalah Rasulullah SAW yang menentukan. Dia yakin betul ini pasti maslahat, nggak mungkin mafsadat. Sama seperti Nabi Ismail sikapnya. Anakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Kerjakan, wahai ayah. Tak terbayangkan kalau Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah yang durhaka kepada Allah. Tukang ingkar janji, tukang bohong, tukang khianat, pelaku maksiat. Kira-kira Nabi Ismail akan memandah saja enggak itu? Siap aja gitu diterima untuk disembelih, pasrah gitu? Saya kira enggak. Kan falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabi Ismail itu usia balik belasan tahun. Kalau udah belasan tahun itu udah bisa kritis berpikir gitu. Loh, apa-apaan ya kok ada perintah seperti ini gitu. Tapi karena dia yakin ayahnya itu memang benar, terlihat dari keseharian. Dia yakin ayahnya terpercaya, memang ayahnya itu orang baik. Perintahnya itu gak mungkin perintah yang bermaksud buruk. Dia terima saja itu. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan.
Jika bapak-bapak yang mendapat perintah itu dari Allah, lalu kita sampaikan ke anak kita, kira-kira jawaban anak kita sama nggak dengan jawaban Nabi Ismail? Ya, Pak, siapa? Ini Pak, goloknya Pak. Atau jawaban anak kita, bapak apaan kau ini? Justru dari dulu aku yang pengen nyembelih bapak. Ada nggak anak yang bunuh orang tua? Banyak. Kenapa bisa durhaka gitu seorang anak? Salah didik. Salah didik. Makanya ketika Nabi Ibrahim berkata, bagaimana pendapatmu? Bukan untuk mencari alibi. Mudah-mudahan anak saya nolak. Nanti saya punya alasan sama Allah. Ya Allah, ganti deh ujiannya. Jangan membeli anak gitu. Tidak, pertanyaan itu justru untuk menguji sudah sesukses apa dirinya memberikan didikan agama, didikan ketaatan kepada Allah kepada anaknya ini. Kalau dia sukses, anaknya akan jawab siap. Kalau tidak sukses, anaknya akan menyanggah. Nah seperti itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidurlah di situ. Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad keluar ambil pasir, disebarkan ke depan orang-orang yang mengepung. Mereka terjaga tapi tidak melihat Rasulullah SAW. Lalu datang ke rumah Abu Bakar, naik unta, berangkat. Nah ini sebagian dari mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat kenabian beliau. Beliau tidak mengambil jalan umum, jelas jalan yang sebaliknya. Beliau kemudian sampai di Gua Thur, gua yang sangat sulit untuk dicapai, tapi pendek kedalaman guanya itu. Kan ada kisah kalau di buku-buku sejarah anak-anak kita, Allah menempatkan merpati di situ bertelur, lalu menempatkan laba-laba di situ. Hanya riwayatnya mesti diperbincangkan, karena itu dalam satu kisah yang lain. Itu kalau yang datang para pencari itu dari orang-orang Quraisy nunduk sedikit saja, karena ketika mereka jalan kelihatan kakinya oleh Rasulullah dan Abu Bakar yang mencari-cari beliau, yang mengejar beliau. Kata Abu Bakar, kalau mereka nunduk sedikit saja mau nengok itu gua, maka akan kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah Abu Bakar As-Siddiq memangkum wajah Rasulullah. Rasulullah tidur di situ, lalu kemudian ada lubang di gua, binatang berbisa di situ. Ternyata memang ada binatang berbisa. Disangatlah kaki Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi karena tidak ingin membangunkan Rasulullah, saking sayangnya kepada Rasulullah SAW, ditahannya rasa sakit yang luar biasa itu. Tapi air mata menetes, jatuh ke wajah yang mulia Rasulullah SAW. Bangun beliau, ada apa wahai Abu Bakar? Kakiku disengat binatang berbisa. Lalu dilihat oleh Rasulullah, diludahin dan sembuhlah itu. Itu perlu dicontoh nggak meludahin luka? Gitu kan? Kalau biasanya kalau udah luka gores gitu ya kita ludahin, memang mungkin ada obatnya gitu. Tapi saya kira tidak semanjur ludah Rasulullah SAW. Dulu kan para sahabat kalau punya bayi baru lahir, kan kita bayi baru lahir disunahkan untuk ditahnik. Kalau sekarang ditahniknya dengan madu dan kurma, dikunyah-kunyah kurma itu sampai lembut, diambil lalu dimasukkan ke mulutnya bagian atas, langit-langit bagian atas, itu ditahnik. Jadi makanan pertama itu madu atau kurma, tapi madunya yang bagus. Kalau madu asli jangan dibawa ke rumah, itu bikin malah instan. Ya. Nah, ditahnik kurma di sini. Nah, kalau zaman Rasulullah, sahabat punya bayi, itu datang pada Rasulullah minta ludahnya Rasulullah SAW. Diberikan itu. Kalau bapak-bapak punya bayi, perlu datang nggak ke ustadz gitu? Kiai minta ludahnya, ini buat anak saya. Kalau saya kayaknya nggak tega punya bayi. Apalagi ustadznya senangnya makan jengkol gitu kan, makan pete, merokok gitu dan sebagainya. Beda lah ya. Beda, itu bagian dari kemukjizatan. Rasulullah SAW itu manusia paling sehat sealam dunia, kalau boleh kita bilang begitu. Fisiknya itu luar biasa kuat.
Usia beliau berapa tahun? 63 tahun 40 hari. Sakit selama hidupnya berapa kali? Ayo, yang mengidolakan Rasulullah harus tahu berarti sakitnya beliau itu berapa kali di akhir hayatnya. Berapa kali? Beliau itu sakitnya ada yang mengatakan hanya 2 kali, ada yang mengatakan hanya 1 kali. Di akhir. 1 kali itu menjelang wafat beliau, dan beliau mengatakan ini adalah sisa-sisa waktu diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah diundang makan oleh seorang perempuan Yahudi bersama beberapa sahabat. Dan Rasulullah itu menyukai paha kambing. Salah satu makanan favorit beliau daging kambing. Tapi nggak pernah ada riwayat, ada hadis Rasulullah SAW kolesterol. Nggak ada. Rasulullah nggak kolesterol. Padahal kambing itu favoritnya beliau itu. Karena yang beliau makan itu sembelihan daging kambing muda yang sangat sehat, dan yang beliau makan hanya pahanya saja dan tidak berlebihan. Sebenarnya juga nggak menimbulkan darah tinggi kalau baik-baik saja. Kalau kita kan kambing semuanya bisa kita konsumsi, dari kepalanya sampai jeroannya, buntutnya, kakinya, semua jadi sop buntut, sop sikilnya gitu kan, kepalanya juga kita makan. Bagi orang Indonesia yang sangat kreatif, apapun bisa jadi masakan. Tapi resikonya memang sebagian tidak sehat. Rasulullah itu yang dimakan pahanya saja beliau. Itulah kita bedanya dengan Rasulullah SAW. Sekalipun bedanya cuma sedikit gitu. Beliau tuh sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Beliau sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Beliau sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Memang bedanya cuma sedikit. Jadi kemudian Jibril datang kasih tahu, ya Muhammad, ini makanan udah diracun oleh si perempuan itu, sudah masuk ke mulut beliau, beliau muntahkan. Beberapa sahabat sudah berikutnya masuk ke dalam perut, meninggal dunia. Kenapa engkau lakukan ini, perempuan Yahudi? Kata si perempuan Yahudi ini, aku mau ngetes kalau benar kau seorang nabi, kau tidak akan mati. Nah, begitu kisahnya. Nah, beliau wafat, sakitnya hanya sekali. Kita sakit berapa kali, Pak? Seumur hidup ini, saya saja yang sekarang usia 41 kayaknya nggak terhitung lah sakitnya itu. Dari yang berat sampai yang ringan gitu. Apalagi musim Covid kemarin kan, 2 tahun itu. Kita nggak terhitung. Beliau kan makan pakai 3 jari. Mungkin juga karena gandum kan memang lebih besar. Tapi sebesar-besarnya gandum juga agak sulit kalau makan pakai 3 jari itu. Dan menunjukkan bahwa kita juga harus membatasi diri kalau urusan soal makan ini. Kita kan 5 jari, masih kurang pakai jari yang kiri. Ya begitu. Berapa kali kunyah Rasulullah kalau makan? 30 sampai 32 kali. Kita berapa kali kunyah? 5 kali. Jangan-jangan gak dikunyah. Jadi masuk langsung. Itu sekalipun 4 sehat 5 sempurna plus halal bisa sakit karena caranya tidak benar. Bayangkan Rasulullah 30 kali kunyah minimal. Jadi enak betul kerja usus, kerja lambung gitu. Jadi makan itu meskipun 4 sehat 5 sempurna plus halal, caranya tidak tepat, bisa mengundang penyakit juga. Ada banyak hal dari beliau. Fisiknya sangat kuat. Perang Uhud, bubar para sahabat sebagian ketika dari belakang ditohok oleh pasukannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Karena para pemanah turun dari Uhud, sehingga berlobanglah pertahanan belakang itu. Terlihat oleh Khalid bin Walid, dia seorang ahli perang luar biasa. Makanya jenderal perang luar biasa juga dalam Islam kemudian hari. Dia membalik melewati bukit, serang dari atas, kocar kacir para sahabat. Hanya beliau dan beberapa sahabat saja yang bertahan, sahabat-sahabat terdekat beliau.
Aku Rasulullah, barang siapa beriman kepadaku balik lagi. Tapi pada saat itu orang sudah dekat, orang musyrik Quraisy dengan beliau, dipanah beliau, kena mulut beliau. Hanya somplak kecil saja giginya itu. Kalau kita ambrol sampai belakang ini, kena panah itu. Di Makkah beliau ditantang duel, ditantang gulat oleh seorang jagoan Arab. Kalau sekarang itu apa namanya pertandingannya? Yang Habib Nurmagomedov itu MMA ya, Smackdown. Kalau aku kalah, kata si orang Arab ini, aku masuk Islam. Tapi kalau aku akan menyerahkan setiap kali bantingan 10 ekor kambing. Dibanting dia 3 kali oleh Rasulullah SAW. Padahal dia jagoan Arab. Akhirnya kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibalikkan 30 ekor kambing itu oleh Rasulullah sebagai hadiah keislaman ini. Nah, nanti di akhir zaman kan ada perang Armageddon. Ada Malhamah Kubro, Ma'arakatul Kubro, perang akhir zaman. Dalam istilah Bible namanya Armageddon. Ada filmnya kan? Nah, itu perangnya perang fisik pula. Nah, kita bapak-bapak bisa nggak itu? Ada musuh kita katakan gede, besar, kuat, kita banting dia 3 kali. Makanya olahraga itu menjadi bagian dari kewajiban kaum muslimin. Ayatnya jelas, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Wajib kalian mempersiapkan segala macam kekuatan, termasuk kekuatan fisik. Bahkan kekuatan fisik ini paling fundamental, fondamen. Nah, kalau kita ibadah apapun itu, bekerja, fisiknya nggak kuat, nggak maksimal. Sholat, fisiknya nggak kuat, nggak maksimal sholatnya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, lemah, pakai isyarat. Zakat pun begitu, kita nggak bisa mencari untuk menunaikan kewajiban zakat kalau fisik kita lemah. Apalagi puasa, apalagi ibadah haji. Ibadah haji itu kan ibadah fisik yang segala rupanya mengandalkan kekuatan fisik. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga jadi pengingat buat saya karena masih agak malas itu kalau olahraga itu. Ini sunnah Rasulullah. Olahraga itu sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau jalan cepat. Jadi sahabat itu sampai kadang harus setengah lari mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Bukan jalannya anak-anak di Citayam Fashion Week yang belehoi gitu. Kreativitasnya diapresiasi, tapi keburukannya harus didakwahi, harus diluruskan. Karena kan akhirnya jadi ajang orang-orang yang punya orientasi seksual menyimpang, LGBTQ itu. Nah, itu juga mereka harus diselamatkan. Anak-anak yang polos itu kan nanti jadi sasaran. Hadirin berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah juga berlomba lari dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu kan dinikah di usia 6 tahun, digabung di usia 9 tahun di Madinah. Setelah ke Madinah, ini yang suka jadi fitnah. Terakhir ketika juru bicara Partai Bharatiya Janata, partai pemerintah di India itu kan, seorang perempuan yang masih mengulang lagu lama untuk menista Rasulullah SAW. Itu Muhammad itu menikah dengan seorang anak kecil, apa itu tidak pedofil. Nah, itu diulang terus itu oleh para pembenci Islam itu untuk menghina Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, orang-orang musyrik Quraisy memusuhi Rasulullah SAW, benci luar biasa sampai ingin membunuh beliau. Fitnah-fitnah yang dikeluarkannya biasanya adalah Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu. Tapi tidak ada satupun tuduhan dan fitnah yang bunyinya adalah Muhammad itu menikahi anak kecil. Tidak benar itu. Muhammad pedofil, Muhammad melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil. Tidak ada. Kenapa?
Karena setiap zaman punya budayanya sendiri, punya adabnya sendiri. Pada saat itu menikahi perempuan yang sudah balik, kan balik itu sudah dewasa, perempuan sudah menstruasi, usianya meskipun masih belasan tahun, itu sudah balik untuk ukuran saat itu. Jangan dibayangkan di tanah Arab itu saja yang terjadi, di belahan Eropa, di Amerika, dimanapun, yang kemudian bukan tradisi Islam yang berjalan, itu menikahi wanita, gadis kecil yang kecil usia muda itu jamak terjadi. Sampai para raja-raja Eropa juga begitu. Nah itu tidak ada persoalan dalam hukum juga kalau seorang wanita dalam Islam sudah dia menstruasi lalu menikah. Cuman kemudian kita punya undang-undang, punya peraturan dan lain sebagainya. Sekarang usia pernikahan berapa? Laki-laki berapa? 19. Ya? 19. Laki-laki 19, perempuan 16 tahun. Berapa? 16. 16. Oh, saya kira 20-an ya. 16. Oh jadi boleh nih 16. Bi, nambah Bi. Saya bawa istri sebenarnya ini bisa bahaya. Kita nggak usah lanjutkan ya soal saya nggak apa-apa, Bi, silakan kalau menikah, tapi jangan tinggal di sini. Itu yang berat. Kalau nggak bisa, saya nggak nolak poligami, asal jangan suami saya. Ya sama aja nolak. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan berikutnya? Nanti setelah aku pergi kata Rasulullah, kamu Ali bin Abi Thalib serahkan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Beliau kan terkenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, nggak pernah bohong, amanah orangnya. Makanya 3 sifat kenabian beliau: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ketika Ka'bah mau roboh karena kebanjiran, sebelum Rasulullah SAW diutus, beliau masih remaja. Itu kan kemudian Ka'bah itu dipugar. Waktu itu belum ada atapnya, Ka'bah itu masih persegi 4 itu kubus, tapi tidak ada atapnya, di dalamnya berhala-berhala. Akhirnya dirobohkan, dibangun kembali dari harta-harta yang halal. Jadi saat itu biaya pembangunan Ka'bah tidak dari harta riba, tidak dari uang pelacuran, tidak dari uang perampokan. Padahal itu yang biasa sehari-hari mereka lakukan gitu, orang-orang jahiliyah itu. Tapi untuk membangun Ka'bah sama sekali tidak boleh ada uang dari uang haram. Jadi uang riba, uang pelacuran, uang perampokan itu enggak mereka buat beli bahan-bahan membangun Ka'bah. Kan pelacuran saat itu luar biasa, yang sekarang terulang di zaman modern. Orang perempuan banyak macamnya, banyak jenisnya. Jadi kalau dia punya anak, anaknya lahir, tinggal dikumpulkan siapa saja yang sudah menggauli dia. Lalu kemudian dia tinggal melemparkan satu kain kepada siapapun. Kain kenanya sama seseorang, oh ini dia bapaknya gitu. Jadi mudah menentukan bapaknya. Kalau seorang suami meninggal, punya anak laki-laki ini suka sama ibunya, tinggal dia lempar kain aja ke ibunya, jadi istrinya. Nah, mengerikan gitu. Dibangun Ka'bah itu, lalu kemudian terjadi perselisihan siapa nih yang akan mendapatkan kehormatan, menempatkan Hajar Aswad ke sudutnya lagi. Wah, hampir perang lagi itu, kebiasaan berantem perang gitu kalau orang-orang Arab itu saat itu. Ya udah, kita putuskan adalah orang yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram ini. Ternyata yang masuk ditakdirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, kami cocok, dia Al-Amin. Rasulullah hamparkan sorbannya, tempatkan Hajar Aswad itu di tengahnya, lalu kemudian disuruh kepala-kepala suku itu untuk memegang ujung-ujungnya, dibawa ke sudutnya, diangkat oleh Rasulullah, ditempatkan di situ. Akhirnya beres, tidak ada persoalan. Kata Rasulullah, kamu kembalikan ini barang-barang titipan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu mau
membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, tapi barang-barang berharganya dititipkan kepada Rasulullah. Gimana nggak aneh itu? Bayangkan, apa pernah terjadi dalam sejarah seperti itu kecuali pada Rasulullah SAW. Saking amanahnya, orang benci sama dia, kita titipkan barang berharganya sama Rasulullah SAW. Pernah nggak bapak-bapak begitu berantem sama tetangga? Ini emas saya 15 kilo, titip ya Pak. Ada nggak begitu? Benci lagi sama orang gitu, kita tuh nggak suka sama orang, kita titipkan barang berharga kita sama dia. Itu menakjubkan pribadi Rasulullah SAW. Ya, perjalanan hijrah itu, beliau kan orang-orang Quraisy memberikan pengumuman, siapa yang bisa menangkap Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar diberikan hadiah 100 ekor unta. Rasulullah SAW itu kan mahar pernikahan kepada ibunda Khadijah itu ada yang mengatakan 30 ekor unta, ada yang mengatakan 100 ekor unta. 100 ekor unta terbaik. Kalau 1 ekor untanya itu yang standar adalah 30-50 juta, katakan 50 juta, 5 kali 3 15. Berarti kalau 30 ekor unta berapa? 1,5 miliar. Kalau 100 ekor unta berapa? Ada bapak-bapak dulu nikah 1,5 miliar maharnya? Ada. Ya, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi saat itu ya kan memang kalau mahar tidak boleh memberatkan. Berhak untuk minta, untuk kalau ditanya berhak untuk menyebutkan gitu. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipersulit pernikahan itu dengan mahar yang berat. Bisa pakai gelang cincin dari tembaga juga boleh gitu. Atau pakai bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ada sahabat yang sangat miskin, dia pengen nikah, apa mahar kamu? Tidak ada. Apa surat yang kamu hafal? Surat ini, yaitu bacakan sebagai mahar. Bapak-bapak kalau mau nikah ya begitu, gak punya apa-apa, katakan hafal surat Kulhu. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Nah, bacakan itu. Mending kalau ada yang mau, maksudnya lupa mau dikasih makan apa kita. Nah, beliau berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu penunjuk jalannya seorang musyrik, bukan muslim. Dia ahli di bagian mencari jalan. Memang biasa menjadi petunjuk jalan, tour leader. Namanya Uraikid. Namanya Abdullah bin Uraikid kalau nggak salah. Tapi orang ini baik. Jadi ini jadi hukum fikih bahwa kita boleh memperkerjakan atau meminta bantuan orang-orang musyrik atau non muslim ahlul kitab untuk pekerjaan yang tidak berkaitan dengan keagamaan, dengan pokok-pokok agama. Boleh kita punya bawahan atau minta tolong dalam kerjasama dengan orang-orang muslim, boleh dalam urusan-urusan keduniaan, dan dia dibayar profesional oleh Rasulullah SAW. Nah, singkat kata, kemudian dalam perjalanan itu banyak kejadian. Seperti beliau lewat tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini orang yang dermawan. Dia orang miskin, tapi kalau ada orang lewat ke kemahnya dijamu. Saat itu Rasulullah juga lewat, tapi saat itu kambing-kambingnya udah nggak bisa mengeluarkan susu. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar ini kehausan. Lalu kemudian Rasulullah minta izin, bolehkah aku memerah susunya kambing ini? Dia udah nggak bisa, udah tua ini kambingnya, wahai Muhammad, nggak bisa dikeluarkan lagi susunya. Tapi aku minta izin ya. Lalu diusaplah apanya itu. Bapak-bapak nggak ada yang nyari itu kan kemarin Idul Adha tuh. Nah itu diusap itunya penuh lagi. Lalu keluarlah itu susunya, masukin bejana, disuruh minum orang-orang yang ada di situ. Rasulullah minum terakhir, lalu diperah lagi, disimpan buat Ummu Ma'bad. Itu mukjizat. Yang kedua ada Suraqah ibnu Malik.
Dia orang yang tinggal di perkampungan antara Makkah dan Madinah. Dia sudah mendengar pengumuman dari orang-orang Quraisy, siapapun yang mampu menangkap Muhammad dan Abu Bakar 100 ekor unta. Dia kejar Rasulullah pakai kudanya. Satu-satunya orang yang mengejar Rasulullah SAW yang tahu itu. Belum nyampe Allah jatuhkan kudanya, terguling dia. Naik lagi, mengejar lagi, udah dekat, jatuh lagi sampai 3 kali. Lalu dia minta tolong kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolonglah aku. Jangan aku dibikin celaka kayak begini. Ya sudah, ke sini. Tolong berikan aku jaminan agar aku selamat. Ya, engkau selamat dan pulanglah engkau. Dia pulang lagi, ketemu dengan rombongan yang mengejar Rasulullah. Dia bilang, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Ini selamat Rasulullah. Lalu mampir di Kuba, mendirikan masjid pertama, Masjid Kuba. Lalu sampailah ke Yathrib, ke Madinah. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Membangun masjid ini pusat peradaban. Masjid itu Rasulullah menjadi kantor politik, kantor ekonomi, kantor kebudayaan, kantor ilmu pengetahuan. Itu semuanya terjadi di masjid pada saat itu. Di masjid menjadi pusat peradaban kaum muslimin. Yang terakhir adalah mempersaudarakan. Wahai sahabat Muhajirin, aku punya 10 istri. Kan saat itu belum ada pembatasan sampai 4 istri. Aku punya 10 istri, mana yang kau sukai aku akan ceraikan, kau nikahi dia. Aku punya beberapa kebun kurma, mana yang kau sukai aku kasih. Aku punya beberapa toko di pasar, apa yang kau sukai. Di si fulan disaudarakan dengan si fulan, si fulan disaudarakan dengan si fulan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat Ansor ini mendahulukan sahabatnya dibanding diri mereka, meskipun sebenarnya mereka juga membutuhkan. Itu namanya itsar. Jadi mendahulukan kebutuhan saudara muslim, padahal posisinya dia pun membutuhkan pertolongan. Jadi sahabat Aus dan Khazraj itu bukan berarti mereka jadi sahabat Ansor, sahabat penolong. Mereka itu semua rata-rata kaya raya, tidak. Mereka pun juga banyak yang kekurangan. Tapi dengan jiwa keimanannya itu, mereka mendahulukan saudara muslimnya dari kaum Muhajirin. Itulah yang perlu kita teladani dari sahabat-sahabat tersebut. Saya kira sudah jam 6 lewat 10 menit. Kalau bercerita sejarah memang tidak akan ada habis-habisnya. Tapi kita punya kewajiban sebenarnya, karena buku sudah bisa kita beli, mudah sekali kita dapatkan. Di internet juga kita bisa mudah mengikuti sirah nabawiyah. Salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah menuntaskan pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Saya bukan promosi karena saya nggak jualan. Itu kan ada buku terbarunya Syekh Ain Al-Qarni, Al-Mulhim ala Nabi Muhammadin SAW, yang di Indonesia kan menjadi Rasulullah Muhammad sang inspirator dunia. Itu bagus sekali bukunya. Itu buku paling baru beliau. Masih dalam iklan-iklan juga banyak di Instagram. Jadi kalau kita muslim mengaku cinta Rasulullah SAW, minimalnya pernah tuntas baca satu buku terjemahan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, itu nanti kan kita bisa banggakan di depan beliau kalau bertemu dengan beliau di haud, di telaga. Kan nanti sebelum penghisaban itu ada Rasulullah menunggu di telaganya. Nanti ada orang yang dia nampak di jidatnya muslim, nggak ada tulisannya, tapi dia berombongan atau satu persatu datang ke situ mendekat Rasulullah, dia malah lewat saja, lewat hilang, kesini engkau ini adalah umatku, kata Rasulullah. Tapi kemudian Jibril mengatakan dia bukan umatmu, dia memang muslim dulunya sewaktu di dunia, tapi dia meninggalkan sunnah-sunnah, dia nggak kenal engkau selama di dunia itu. Maka agar kita dapat terpanggil oleh panggilan Rasulullah SAW, ya minimalnya kita kenal kehidupan beliau, selanjutnya kita teladani, amalkan sunnah-sunnah beliau. Saya kira itulah hikmah kita bagaimana kita bisa berubah di tahun baru Islam menjadi lebih baik,
menjadi semakin kokoh dalam kebenaran, menjadi semakin semangat dan gigih dalam beribadah dan meneladani Rasulullah SAW. Karena hijrah itu inti pesannya adalah semangat berubah, semangat perubahan, seperti semangatnya Rasulullah dan para sahabat untuk merubah dakwah dan kehidupannya dari kondisi yang sulit di Makkah menjadi kondisi yang mudah dan membahagiakan di Madinah. Saya kira demikian. Apakah biasanya tanya jawab atau karena sudah siang? Tanpa terasa, karena asik mendengarkan dan meneladani Rasulullah SAW, tanpa terasa kita sudah waktu survei. Namun apabila dari para jemaah ada satu dua pertanyaan, kami persilakan. Kalau memang tidak ada, mari kita cukupkan kajian pagi pada hari ini. Kami persilakan Pak Ustaz untuk menutup pertanyaan. Baik, alhamdulillah hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.